Dominic Szoboszlai tinggal selangkah lagi menorehkan sejarah bersama Liverpool. Gelandang asal Hungaria itu kini berada di ambang meraih gelar Liga Inggris pertamanya sejak bergabung dengan The Reds. Namun, di balik euforia dan ketegangan menuju akhir musim, Szoboszlai menyimpan ambisi yang lebih besar, jauh melampaui hanya satu trofi. Di bawah komando Arne Slot, Liverpool hanya butuh 1 poin lagi untuk mengamankan gelar Premier League musim ini. Gelar itu, bagi Liverpool, kini bukan lagi angan, melainkan tinggal menunggu waktu. Bagi Szoboszlai, pencapaian ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Dalam sebuah wawancara bersama Liverpool Echo, ia dengan gamblang mengungkapkan mimpinya, menjuarai Liga Champions dan tampil di Piala Dunia antar klub. Sekarang, mimpi saya adalah memenangi Liga Champions juga memenangi Premier League dan pergi ke Piala Dunia antar klub. Rasanya menyenangkan punya kans juara di Premier League, tapi kami masih belum meraihnya, ujarnya dengan penuh semangat. Szoboszlai tidak datang ke Anfield hanya untuk bermain, ia datang untuk menang. Mentalitas itu yang menjadi bagian penting dari transformasi Liverpool di era baru bersama Arne Slot. Saya datang ke sebuah tim yang ingin memenangi Premier League dan sesungguhnya ingin memenangi semua yang bisa dimenangi. Itulah tujuan saya. Saya datang ke sini untuk menang, tegasnya. Dengan satu gelar yang sudah begitu dekat, Szoboszlai dan Liverpool kini tengah memupuk harapan untuk musim-musim yang lebih gemilang. Dan jika semangat serta ambisi pemain seperti Szoboszlai menjadi cerminan tim, masa depan The Reds tampaknya akan terus dipenuhi sorotan kemenangan. Di ujung musim yang penuh perjuangan, Liverpool kini berdiri di ambang sejarah. 1 poin lagi, dan The Reds akan resmi menyamai rekor Manchester United dengan koleksi 20 gelar Liga Inggris. Namun di balik perjalanan mendekati tahta ini, ada satu klub yang secara tak langsung ikut membantu, Crystal Palace. Kamis dini hari, 24 April 2025. Emirates Stadium menjadi saksi ketika Crystal Palace secara mengejutkan menahan imbang Arsenal 2-2 di hadapan pendukung The Gunners sendiri. Hasil ini tidak hanya meruntuhkan asa Arsenal untuk terus menempel Liverpool, tapi juga membuka lebar-lebar jalan bagi The Reds menuju singgasana. Dalam laga itu, Palace sempat tertinggal 2 gol lebih dulu. Jakub Kiwior membuka skor di menit ketiga, disusul Leandro Trossard di menit ke-42. Tapi semangat tak kenal lelah Palace terbayar lunas. Eberechi Eze mencetak gol voli indah di menit ke-27, dan pada babak kedua, Jean-Philippe Mateta memanfaatkan blunder William Saliba dengan sebuah chip yang tenang untuk menyamakan kedudukan di menit ke-83. Arsenal pun harus puas hanya membawa 1 poin dari laga krusial ini. Skor imbang tersebut membuat Arsenal kini tertinggal 13 poin dari Liverpool. Dengan 5 pertandingan tersisa bagi The Reds, cukup 1 kemenangan lagi, atau bahkan 1 hasil imbang di laga berikutnya, untuk memastikan gelar juara Liga Inggris musim ini. Dan menariknya, lawan berikut Liverpool adalah Tottenham Hotspur, yang akan bertandang ke Anfield pada Minggu, 27 April 2025. Namun ada satu ironi menarik yang tidak bisa diabaikan. Tepat 11 tahun lalu, di musim 2013-2014, Crystal Palace jugalah yang mengubur mimpi Liverpool meraih gelar Premier League. Saat itu, The Reds sedang bersaing ketat dengan Manchester City. Mereka memimpin klasemen, tapi semuanya berubah saat mereka bertandang ke Selhurst Park di pekan ke-37. Dalam laga yang penuh drama, Liverpool yang sudah unggul 3-0 harus rela diimbangi 3-3 oleh Palace. Hasil itu membuat City mengambil alih posisi puncak dan akhirnya merengkuh gelar. Kini, cerita berubah. Bukan lagi sebagai penjegal mimpi, Crystal Palace justru menjadi bagian dari panggung Liverpool menuju kejayaan. Bahkan, akun media sosial resmi Palace sempat mengunggah pesan usai laga kontra Arsenal. Terima kasih kembali, Liverpool. Sebuah sindiran halus yang menyimpan makna karma telah berbalik arah. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Liverpool bisa mengunci gelar di akhir pekan ini. Kemenangan atau hasil imbang lawan Tottenham akan cukup untuk menambah koleksi poin menjadi 80, angka yang tak mungkin dikejar lagi oleh Arsenal, yang hanya bisa maksimal mencapai 79 poin. Dan jika itu terjadi, kota Liverpool akan berpesta. Malam kemenangan akan segera datang. Namun penyerahan trofi sendiri baru akan dilakukan pada laga kandang terakhir Liverpool, yakni saat menjamu Crystal Palace pada 25 Mei 2025. Sebuah kebetulan indah, saat tim yang dulu jadi batu sandungan justru menjadi saksi penobatan juara.
Usai laga itu, parade kemenangan akan digelar. Para pemain Liverpool akan menaiki bus terbuka, mengarah trofi juara melewati jalanan Merseyside, disambut lautan merah yang penuh kebanggaan dan cinta dari para supporter. Dan gelar ini tak sekadar menambah koleksi. Ini adalah pernyataan bahwa Liverpool kini resmi menjadi klub tersukses di Inggris. Dengan 20 gelar Liga, 39 trofi domestik secara total, serta 14 trofi Eropa dan dunia, Liverpool melampaui Manchester United dalam hampir semua aspek. Dari luka tahun 2014, hingga klimaks tahun 2025, Liverpool tak sekadar bangkit, mereka mengukir ulang sejarah. Dan saat peluit panjang ditiup di Anfield akhir pekan ini, seluruh dunia akan menyaksikan era keemasan The Reds kembali menyala terang. Di tengah tanda tanya besar soal masa depan Darwin Núñez di Anfield, muncul satu saran menarik dari mantan bek Liverpool, Marcus Babel. Menurutnya, jika The Reds benar-benar berpisah dengan Núñez musim panas ini, hanya ada satu nama yang layak dipertimbangkan untuk menggantikannya, Harry Kane. Ya, Kane, sang kapten timnas Inggris yang kini sedang menikmati musim luar biasa bersama Bayern Munchen. Babel meyakini, kendati telah meninggalkan Premier League, Kane masih memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi predator mematikan di Inggris. Dan lebih dari itu, kehadirannya di lini depan Liverpool bisa jadi solusi instan untuk menjaga ambisi klub bersaing di papan atas. Rekor mencetak gol Kane di Bayern sangat luar biasa, dan dia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di Premier League, ujar Babel. Musim ini, Kane memang tampil menggila di Bundesliga. Dalam waktu singkat, ia sudah menjelma jadi tumpuan utama Bayern, membuktikan bahwa kepergiannya dari Tottenham tidak membuatnya kehilangan sentuhan. Meski kontraknya masih berjalan lebih dari 2 tahun dan ia kerap menyatakan betah di Jerman, dunia sepak bola tahu, tak ada yang benar-benar mustahil di bursa transfer. Sementara itu, di sisi lain cerita, Darwin Núñez tengah menghadapi situasi pelik di Liverpool. Di bawah Arne Slot, menit bermainnya kian terbatas. Ekspektasi tinggi di awal kedatangannya belum sepenuhnya terwujud. Kini, masa depannya di Anfield mulai dipertanyakan. Jika Liverpool benar-benar mengambil keputusan untuk melepas Núñez, maka opsi striker pengganti sudah harus mulai dipertimbangkan dari sekarang. Núñez butuh bermain lebih sering. Jika Liverpool memutuskan untuk melepasnya musim panas nanti, dan mereka benar-benar ingin penyerang kelas dunia, maka Kane harus jadi pertimbangan utama, tegas Babel. Namun bukan hanya Kane yang masuk radar rekomendasi Babel. Ia juga menyebut nama Serhou Guirassy, penyerang asal Gini yang tampil mengesankan di Bundesliga. Setelah musim sensasional bersama Stuttgart, Guirassy kini melanjutkan performa tajamnya di Borussia Dortmund, meski timnya secara keseluruhan sedang dalam performa kurang stabil. Guirassy adalah pemain hebat. Dia mencetak banyak gol musim lalu di Stuttgart, dan sekarang tetap tajam di Dortmund meski timnya mengalami musim yang buruk, tambah Babel. Bagi Liverpool, dua nama itu menyimpan potensi besar, dengan karakteristik berbeda. Kane adalah solusi jangka pendek yang siap pakai, pemimpin alami, dan jaminan gol. Sementara Guirassy bisa menjadi proyek jangka panjang, penyerang modern yang terus berkembang dan haus pembuktian di level tertinggi. Musim panas nanti, keputusan besar menanti Liverpool. Apakah mereka akan tetap memberi waktu pada Núñez, ataukah justru membuka lembaran baru dengan mendatangkan striker top seperti Kane atau Guirassy? Yang pasti, harapan akan gelar dan kejayaan tidak bisa menunggu terlalu lama.